Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali di mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini. Dan materi hari ini adalah mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Namun sebelum itu, sebelum memulai kita ke materi, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran perkuliahan hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa rekan-rekan sebelum memulai pembelajaran, mari kita tundukkan hati dan memanjatkan doa dengan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Wa ala hadiniyah wa niyatun sholihah bi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Otong sudah mewakili kita semua untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum dimulai kita absen dulu ya. Yang pertama Agis, Anissa, Hadir. Cahyani, Elin, Hadir. Endang. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini, kita mengingat kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat apa saja? Sejarah pengembangan kurikulum PAUD di Indonesia. Nah, ada yang mau untuk mengutarakan apa saja perkembangan, sejarah-sejarah perkembangan yang ada di Indonesia? Silahkan, siapa yang mau? Oke, siap, silahkan. Ada 4 tahap. Yang pertama itu ada era kemerdekaan hingga awal kemerdekaan. Yang kedua itu ada era standarisasi nasional, itu sekitar tahun 1976 sampai 1994. Lalu yang ketiga ada era berbasis kompetensi dan transisi, itu tahunnya dari 2004 sampai 2013. Kemudian yang keempat ada era modern dan fleksibilitas, jadi sampai sekarang dari 2020 sampai sekarang. Itu sih 4 tahapan PAUD di Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah berarti Bapak dan Ibu semua masih mengingat materi yang minggu lalu. Maka kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD. Nah, untuk capaian pembelajarannya, yang pertama adalah mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, prinsip, karakteristik, serta kebutuhan yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini dan kurikulum yang berlaku. Mampu mengidentifikasi implementasi kurikulum PAUD sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Baik, selanjutnya adalah yang pertama itu ada berpusat pada anak. Pasti Ibu dan Bapak sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata ini, berpusat pada anak. Kenapa harus berpusat pada anak gitu di PAUD ini, dan kurikulum itu harus berpusat pada anak? Yang pertama adalah mengenai minat dan bakat anak. Pembelajaran ini disesuaikan dengan minat, bakat, dan keunikan setiap anak agar mereka belajar dengan rasa ingin tahu dan gembira, bukan karena paksaan dari luar. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak usia dini ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap individu itu memiliki karakteristik yang unik. Ada yang misalnya punya bakatnya misalnya di seni, yang satu lagi di kognitifnya bagus. Nah, itu kurikulum harus disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Jadi kita sebagai seorang pendidik nantinya harus mengetahui bagaimana minat dan bakat seorang anak. Kemudian yang kedua, ada inklusif untuk semua, setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak dengan berkebutuhan khusus, berhak memperoleh kesempatan belajar yang setara, ramah, dan menyenangkan. Jadi Bapak dan Ibu, semua anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kenyamanan dalam pendidikan. Baik itu anak yang berkebutuhan khusus atau secara ekonominya dia berada di bawah ataupun di atas, itu semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan kurikulumnya pun harus disesuaikan dengan mereka. Kemudian itu semuanya harus secara seimbang dan menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah kontekstual dan bermakna.
Nah, kurikulum ini harus kontekstual dan bermakna. Maksudnya, yang pertama adalah kekhasan lokal atau daerah. Materi pembelajaran harus mengangkat budaya, bahasa, tradisi, dan potensi khas daerah agar anak mengenal dan bangga pada jati dirinya. Nanti kalau di kurikulum, Ibu dan Bapak harus ada misalnya untuk pembuatan media, karena misalnya sarana prasarananya atau dan yang lainnya tidak memenuhi karena di sana tempatnya jauh dari kota dan lain sebagainya, jadi bisa mengkondisikan sesuai dengan sekolahnya, pengenalan dengan hutan misalnya atau dengan sawah, nah langsung ke sawahnya langsung membawa peserta didiknya gitu, jadi harus disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan harian anak, yaitu pembelajaran menjawab kebutuhan keseharian anak secara langsung sehingga terasa relevan, bermakna, dan mudah dipahami. Contohnya, mengaitkan materi belajar langsung dengan rutinitas dan kebutuhan harian mereka. Oke, selanjutnya adalah sesuai dengan tahap perkembangan. Yang pertama mengacu pada STPPA, yaitu setiap kegiatan belajar berlandaskan standar tingkat pencapaian perkembangan anak sesuai dengan rentang usia sehingga target perkembangan terukur dan dapat dicapai secara bertahap. Pendekatan ini memastikan setiap anak memperoleh stimulasi yang tepat sesuai fase usianya. Nah, membuat kurikulum itu harus sesuai dan harus mengacu pada STPPA itu. Karena kalau tidak mengacu pada itu nanti pembelajarannya atau pemberian materinya akan rancu. Contohnya, untuk anak usia TKA 4-5 tahun berarti kita harus lihat STPPA-nya untuk anak 4-5 tahun lagi. Jadi misalnya untuk matematikanya berhitung dari 1 sampai 10 itu untuk anak kelas A. Gitu. Kalau misalnya kita nggak lihat nih STPPA-nya, nanti malah menjadi berhitung dari misalnya dari 10 sampai 20 yang tidak sesuai gitu. Jadi sebelum membuat kurikulum, itu Bapak dan Ibu harus mengacu pada STPPA-nya, disesuaikan gitu. Kemudian yang kedua, ada konkret menuju abstrak. Pengamatan materi dimulai dari pengalaman nyata dan konkret yang dapat dilihat, disentuh dan dirasakan anak. Lalu secara bertahap menuju konsep yang lebih abstrak. Karena usia dini itu dari 0 sampai 6 tahun atau ini adalah masa-masanya mereka masih berpikir konkret. Jadi harus ada bendanya. Kemudian selanjutnya ada kenyamanan emosional. Pembelajaran berlangsung dalam suasana aman, nyaman dan menyenangkan secara emosional sehingga anak merasa dicintai dan percaya diri untuk bereksplorasi. Kenyamanan emosional, kurikulumnya juga harus dilihat nih, kelasnya aman tidak, nyaman tidak, pengkondisian kelasnya seperti apa, membuat peserta didiknya aman tidak, misalnya di kelasnya malah sempit karena terlalu banyak kursi dan meja, jadi peserta didiknya tidak bisa berlari ke sana kemari, itu kan berarti tidak nyaman gitu, itu contohnya. Baik, selanjutnya adalah holistik integratif. Di sini memberikan yang pertama adalah dari pendidikan, memberikan stimulasi belajar yang merangsang seluruh aspek perkembangan anak secara seimbang dan menyenangkan. Kemudian ada pengasuhan positif, yaitu membangun pola asuh yang hangat, responsif, dan penuh kasih sayang dari keluarga maupun pendidik. Jadi ini juga kurikulum harus bekerja sama dengan orang tua, karena kerjasama dengan orang tua ini akan membangun perkembangan peserta didik juga gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kesehatan dan gizi, memastikan asupan gizi seimbang serta pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan anak berjalan optimal. Jadi bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, hari ini sudah menjadi gizi seimbang. Jadi proteinnya, karbonnya, vitamin yang lainnya itu semuanya harus seimbang. Gitu. Itu untuk mendukung pendidikan dan mendukung perkembangan anak-anak. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah perlindungan anak, yaitu menjamin rasa aman anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang salah. Jadi tadi kelasnya harus aman, selain kelas juga lingkungannya, lingkungan sekolah, tempat bermain, semuanya itu harus benar-benar aman begitu.
Nah, selanjutnya adalah belajar melalui bermain. Karena anak usia dini ini kan masih pada masanya adalah mengenai bermain ya. Jadi bermain itu adalah belajar yang alami. Belajar adalah metode alami yang paling efektif bagi anak usia dini. Melalui bermain, anak bebas bereksplorasi, mencoba hal baru, memecahkan hal sederhana, dan membangun kepercayaan diri sambil tetap merasa gembira. Di sini, guru juga berperan sebagai fasilitator yang merancang permainan bermakna, bukan sekedar pengisi waktu luang. Jadi metode bermain itu pada anak usia dini memang sangat cocok gitu, karena anak usia dini ini ya pada masanya untuk bermain bebas gitu. Nah, contoh-contohnya di sini alat permainan edukatif yang nanti Bapak dan Ibu bisa lakukan di sekolah atau yang harus ada minimal gitu ya di sekolah. Ada balok susun, kemudian ada puzzle gambar, kemudian ada alat musik, boneka tangan, kemudian plastisin, kartu huruf, kemudian ada miniatur kendaraan, alat masak mini. Seperti ini adalah kayak alat masak mini, miniatur kendaraan, itu adalah hal-hal yang biasanya peserta didik sudah lihat di kehidupan nyata dan mereka harus belajar dari ini. Begitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, siapa dulu? Oke, izin duduk ya. Izin bertanya Bu, kan kita tuh diajarkan bahwa pengembangan kurikulum harus berpusat pada anak. Ya. Namun kita seorang pendidik, terkadang orang tua itu menuntut anak supaya bisa membaca, menulis, dan menghitung, atau disebut calistung ya Bu, secara formal. Nah, pertanyaannya, bagaimana kurikulum menjembatani konflik ini? Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Jadi memang ini adalah permasalahan klasik yang dari dulu hingga sekarang tuh menjadi sebuah dilematis untuk guru PAUD ya. Di sisi lain anaknya, orang tua itu pengen cepet biasa calistung karena mau ke SD, sedangkan kurikulum yang ada tidak seperti itu, harus seperti tadi belajar melalui bermain. Lalu bagaimana caranya? Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan pengertian yang lebih kepada orang tua atau misalnya bisa membuat acara parenting. Jadi sebelum masuk ke sekolah, sebelum tahun ajaran baru itu diadakan parenting dan diberikan penjelasan bahwa di sekolah ini cara mengajarnya seperti ini gitu, bahwa kita mengajarkan calistung gitu. Hanya saja cara yang dilakukan oleh kami adalah melalui bermain. Jadi di sekolah kami bukan tidak melarang calistung, hanya saja metode yang kami gunakan untuk memberikan pembelajaran calistung itu berbeda begitu kan, karena biasanya calistung itu ada yang langsung melalui buku langsung menghafal A, B atau ba gitu, tapi kita melalui bermain. Jadi sekolah ini bukan tidak boleh mengajarkan calistung, hanya caranya yang berbeda begitu ya, dapat dipahami? Ya Bu. Oke. Selanjutnya, Bapak dan Ibu di sini silahkan buka quizisnya untuk langsung masuk dan pertanyaannya, menjawab pertanyaannya. Oke, baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Perkuliahan hari ini, materi untuk hari ini, prinsip-prinsip perkembangan kurikulum PAUD sudah selesai.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bisa menjadi bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Nanti jangan lupa setelah selesai resumenya dikumpulkan. Baik Bapak dan Ibu, selamat berjumpa di minggu yang akan datang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.